Bapak-bapak, ibu-ibu, pohon salam di pinggir sumur. Mana cakepnya? Pohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam kita doain panjang umur. Pohon salam, pohon sawit. Ibu-ibu, mana cakepnya? Pohon salam, pohon sawit. Yang jawab salam didoain banyak duit. Aminnya kenceng banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, hari yang berbahagia ini, ada apa ini adik-adik semuanya? Adik-adik, lagi acara apa ini? Tarhib Ramadan. Apa itu adik-adik tarhib Ramadan? Menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan dengan gembira atau dengan sedih? Gembira. Gimana kira-kira menyambut Ramadan dengan gembira? Kita menyambut Ramadan itu dengan marhaban. Apa bedanya marhaban dengan ahlan wa sahlan? Marhaban ya Ramadan. Tarhib Ramadan yaitu menyambut Ramadan. Makanya kita sambut dengan marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Kira-kira seneng gak menyambut bulan Ramadan? Sambut Ramadan dengan gembira. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, kalau menyambut Ramadan dengan gembira akan diampuni dosa-dosa. Nah, ibu-ibu punya dosa apa enggak sama Allah? Tumben ngaku, Bu. Adik-adik punya ada salah enggak? Punya salah enggak? Oh, kenceng, adik-adik mau lebih jujur daripada ibu-ibu. Ya. Nah, di bulan Ramadan itu ada bulan penuh ampunan. Kira-kira seneng enggak? Mau enggak dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa yang banyak, dosa yang menumpuk, dosa yang tinggi, mau enggak diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala? Mau nggak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala? Maka kita sambut Ramadan dengan gembira, dengan bahagia. Maka kita siapkan hati kita untuk menyambut bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bulan penuh diskon. Nih ibu-ibunya tampilannya modis semua nih. Apa itu modis, Bu? Muka-muka diskon. Muka senang diskon. Senang diskon gak, Bu? Senang bonus gak? Sampai tiap hari asal lot Alfa dilihatin, ada diskon orang, ada promo, no promo murah. Kalau beli mendingan yang lagi promo apa yang enggak promo? Yang promo apa yang enggak promo? Promo ditungguin jam 12 malam promo katanya. Belanja aja, kita maunya yang promo hari ini. Di bulan Ramadan nanti ada bonus besar yang Allah sediakan, Allah berikan bagi umat Islam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Sehingga mudah-mudahan dengan kita menyambut Ramadan dengan bahagia ini, hati kita nih udah disiapin. Ya. Diri kita udah disiapkan menyambut bulan Ramadan. Adik-adik udah siap belum puasa nih?
Ini makanya dokoh bener rumahnya. Ya nggak apa-apa, lagi seneng. Ya nanti minggu depan udah nggak boleh makan nih adik-adik nih. Ya minggu depan, Sabtu depan sepertinya sudah masuk bulan Ramadan. Jadi sudah diharamkan makan di siang hari. Sekarang boleh makan. Maka mudah-mudahan dengan menyambut bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu keberkahan, pintu maghfirah, pintu rahmah untuk kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curah pada junjungan alam Nabi Allah Muhammad. Mana salawatnya? Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu lagi minum kayak jangan pelit-pelit ngapa-ngapa. Dengar nama Rasulullah kayaknya biasa. Ya semoga kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala gak mungkin, gak bisa kalau kita tidak mencontoh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekali lagi wa syukurillah, hari ini kita tarhib Ramadan. Dalam tarhib Ramadan itu di sini biasanya anak-anak itu ngaji. Ngaji di mana? Ada ngaji di mana? Baitul Quran. Assalam. Anaknya ngaji di mana, Bu? Ada anak-anaknya di sini, Bu? Ada. Tadi udah ngelihat penampilannya, bagus-bagus. Ada yang baca surah pendek, ada yang baca surah panjang nggak? Oh, belum ada. Siapa yang baca surah panjang? Oh. Ya. Mudah-mudahan hari ini anak-anak kita baca surah pendek, maka ke depan mudah-mudahan bisa hafal 30 juz. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mau hafal 30 juz? Mau hafal 30 juz? Rajin menghafal. Ibu-ibu anaknya mau jadi hafiz Quran? Mau. Tapi di rumah diajarin enggak Al-Quran? Belum katanya. Susah kita gak orang bisa Ustaz gitu. Boro-boro kita ngajarin Al-Quran, kita susah baca Al-Qurannya. Ya tarhib Ramadan itu diikuti dengan tawakuf. Biasanya di pengajian-pengajian di mana-mana ada tawakuf. Tawakufan sementara, tutup sementara, ngajinya libur Tapi apakah kita libur membaca Al-Quran? Kira-kira adik-adik nanti di rumah masih baca Al-Quran nggak? Masih belajar Al-Quran nggak? Belajarnya masih apa? Ibu-ibu anaknya di rumah diajarin Al-Quran nggak? Diajarin ngaji nggak? Diajarin sholat nggak? Boro-boro katanya. Diajarin sholat nggak sama mama? Diajarin. Alhamdulillah. Anaknya siapa nih? Wah, orang tuanya bangga. Diajarin baca Al-Quran nggak sama mamahnya? Baca. Diajaran TikTok nggak sama mamahnya? Kenceng banget itu. Ya. Jadi belajarnya enggak tutup. Tawakuf cuman tempatnya pindah. Yang tadinya ada di Baitul Quran Assalam, maka besok-besok di bulan Ramadan itu nanti belajarnya di rumah. Jadi mohon dibimbing sama bapak ibunya. Kenapa di rumah? Di rumah dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu ada satu kemuliaan, yaitu diturunkan apa di bulan Ramadan? Al-Quran. Ya, nasi goreng. Anak siapa ini? Masa Ramadan diturunin nasi goreng? Ya, pantes anaknya gemuk, seneng makan kayaknya. Yang penting Ramadan itu syahrul Quran yang harus kita pahami, maka ajarkan. Ya. Jadi tawakuf ini nanti ada bekal dari kita di sini. Ya, ketika tawakuf Ramadan itu harus banyak apa anak-anak? Banyak apa ibu-ibu? Ya. Banyak
Amal, banyak apa? Banyak amal. Nanti kita coba amal itu apaan sih? Apaan sih amal kira-kira? Oh, ada namanya akmal katanya. Bukan akmal, amal gitu ya. Jadi amal. Yang pertama apa Bu kira-kira? Ajarkan anak-anak Al-Quran. Jadi di rumah yang biasanya mungkin hari ini belajar anak-anak di BGA, belajar di sekolah, maka tanggung jawab pendidikan itu adalah pada orang tuanya. Nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak nggak ngajarin anaknya Al-Quran, ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah nggak orang tuanya ngajarin Al-Quran sama anak-anaknya? Bukan gurunya, bukan temannya, tapi orang tuanya. Maka di bulan Ramadan Syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran, maka ajarkan Al-Quran supaya anak-anak punya karakter Qurani, karakter sebagai seorang muslim mukmin yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, Bu, oi ibu-ibu, resep banget rumahnya lagi makan ya. Mau punya anaknya kaya tapi sombong, atau anaknya sederhana tapi soleh dan soleha? Kaya tapi soleh dan soleha katanya. Adik-adik, mau jadi orang kaya atau menjadi orang soleh? Tuh Bu, anak-anaknya Bu, pengen dua-duanya kayaknya. Anak siapa sih ini? Aktif banget gitu. Ya, kalau bisa dua-duanya. Tapi yang namanya harta itu bukan jaminan. Belum tentu anak-anak kita itu orang yang nanti ke depan jadi orang miskin, belum tentu. Belum tentu anak-anak kita itu jadi orang yang kaya raya, belum tentu. Tapi yang pasti anak-anak kita harus menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, supaya menjadi qurrata a'yun, memberikan mahkota buat kita, memberikan pahala walaupun ibu-ibu sudah meninggal dunia. Ibu-ibu, kira-kira di sini ada nggak yang bakal meninggal dunia? Mau nggak yang ketika sudah meninggal masih dapat pahala? Siapa yang ibu-ibunya kalau misalkan dapat pahala surga, siapa yang pengen? Tuh Bu, anak-anaknya mah alhamdulillah. Ya. Siapa ibu-ibu yang ketika sudah meninggal dunia nanti tapi masih mendapatkan pahala, kiriman pahala dari dunia? Siapa yang mau kira-kira? Anaknya mau semua. Ibu-ibunya, tinggal ibu-ibunya gini, aduh, tahu dah Ustaz, pusing geraknya gitu. Bodoh amat dah, antar udah dikubur mah gitu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Faidza mata ibnu Adam," kalau meninggalnya anak Adam, in qata'a amaluhu, semua amal-amalnya sudah terputus. Kita mau balik lagi ke dunia mau sholat, nggak bisa. Kita mau balik lagi ke dunia mau sodakoh, nggak bisa. Kita mau balik lagi ke dunia sedetik aja untuk beramal soleh, nggak bisa. Tapi ada pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama sodakotun jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Coba kita tanya, ibu-ibu udah ngajarin anaknya baca doa apa? Coba kita tanya anak-anak, doa kedua orang tua gimana sih?
Masya Allah. Ibu-ibu udah ngajarin belum itu? Udah. Itu yang namanya ilmu yanfa'uhum. Nanti ketika ini diamalkan terus, buat yang ngajarinya dapat pahala walaupun yang ngajarinya udah meninggal. Buat orang tuanya dapat pahala karena doa anak-anaknya terus mengalir kepada orang tuanya. Ya. Jadi ketika nanti di rumah ajarkan Al-Qur'an. Ajarkan Al-Qur'an supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu yang pertama, ajarkan Al-Quran. Karena kalau sekolah, apalagi sekolahnya sekolah umum, ibu-ibu, dia diajarin matematika supaya bisa matematika, diajarin IPS, IPA supaya paham, tapi tidak bagaimana mengajarkan karakter Qur'ani. Tidak diajarkan bagaimana menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Maka untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mau nggak ibu-ibu kira-kira di rumah ngajarin Al-Quran? Bisa ibu-ibu ngajarin Al-Quran? Bisa. Walaupun satu ayat nggak apa-apa. Itu A yang pertama. A yang pertama apa? Apa? Ajarkan anak-anak Al-Quran. Jadi besok kalau di rumah baca Al-Quran. Yang kedua apa setelah A? M. Ya. Amal yang kedua berarti M. M apa bu? Bukan MBG. Bocah MBG baik ya. M. Yang kedua M. Apa itu M? Muhasabah keluarga. Tuh. Ramadan itu ada satu momen, satu waktu yang membuat kita bareng ngumpul bersama-sama, makan bersama, buka bersama, sahur bersama, makan kolak sama-sama, makan gorengan sama-sama. Jadi ini jadikan sebagai muhasabah. Muhasabah itu kumpul bareng. Yang biasanya bapaknya makan nggak tahu di mana, gitu. Yang biasanya anak-anaknya makan bareng nggak ditemenin, ini ditemenin. Maka jadikan ini sebagai sarana muhasabah keluarga. Sholatnya, sholat taraweh, sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh bareng bah. Bocah sholat taraweh ora ini. Sholat tarawehnya masih apa? Bapaknya sholat taraweh ora? Ya? Ora katanya bu. Taraweh. Ajak sholat bersama-sama, bapaknya, ibunya, anaknya sholat taraweh. Begitu kita ngumpul mau berbuka puasa bersama, bapaknya dulu tausiah. Hari ini gimana Ramadan? Gimana puasanya anak-anak? Gimana puasanya sampai jam berapa? Ada anak kecil yang belum kuat puasanya sampai jam berapa Tom? Jam 12. Udah gede. Ada yang puasanya sampai jam 12, ada yang puasanya sampai jam 3, ada puasa yang sampai maghrib. Diajarkan anak-anaknya terus bertahap. Karena kalau tidak diajarkan, nanti pada satu waktunya anak-anak sudah jatuh kewajiban menunaikan puasa dan dia belum sanggup untuk menjalankan puasa karena nggak biasa, nanti menjadi beban bagi orang tuanya. Maka ajarkan anak-anak dalam muhasabah itu, muhasabah keluarga. Jadikan bapaknya sebagai pak ustadznya di rumah. Ntar diajak ya, ibu, diajak bapaknya. Gimana ibu-ibu, berani nggak ibu ngajak bapaknya? Orang galakan diam saat pakai dong bahasa yang lemah lembut. Ya, begitu nanti mau buka puasa bersama, panggil bapaknya. Gimana manggil bapaknya bu? Apa? Ayang beb. Ya elah, orang keramat manggil bapaknya ayang beb. Biasanya ke bapak lu. Ya, pakai bahasa yang lembut. Ayahanda, ya. Kakang, Prabu, pakai Prabu, Raja kali. Panggil bapaknya. Ayah, katanya bulan Ramadan itu kita harus banyak amal,
Nah, amal yang kedua huruf M, katanya muhasabah keluarga. Sekarang ayah ya yang tausiah, ayah ya yang nanyain kita puasanya apa, ayah yang ngajarin anak-anaknya, sehingga nanti kalimat-kalimat dari bapaknya akan berkesan, jauh lebih berkesan ketika berada dalam forum muhasabah. Jadi anak-anak lihat bapak, wah bapak saya luar biasa, guru paling hebat, nasihat paling hebat. Itu nanti akan melekat sama bapak. Bukan diajak main game mulu bapak, wah bapaknya main game, ayo kita main mabar dong yuk. Anaknya diajak mabar, kata anaknya sikat be, wah babeh manggilnya, sikat be, hajar be, siapa yang suka mabar sini? Ya, Ramadan jangan ya, baca Al-Qur'an. Ya. Jadi tadi muhasabah keluarga, ada suasana yang kita akhirnya kumpul bareng sama keluarga yang biasanya jarang-jarang, ini harus ada di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena tanggung jawab di dalam keluarga itu yang menjadi nahkoda di dalam rumah tangga adalah suami, adalah bapak. Apakah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an muhasabah keluarga? Ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan fi buyutin adzinallahu an turfa'a, di rumah itu, di rumah-rumah orang-orang beriman itu Allah anturfa'a, Allah ditinggikan. Maka ketika Allah ditinggikan, wa yudhkaru fiha ismuhu, ada mudzakarah, ada diskusi, ada ngaji keluarga sama keluarganya, ngaji bapaknya menanamkan itu dalam rangka apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga anak-anaknya, menjaga istrinya, menjaga keluarganya dari ganasnya api neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Emang neraka kenapa nggak mau masuk? Panas kayak apa? Masya Allah, subhanallah, ini anak siapa sih? Panas katanya kayak omongan tetangga. Kemumus sama orang keramat dah. Neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Api dari neraka itu bukan dari kayu, bukan dari kertas, tapi dari batu dan dari manusia. Batu aja nyala, kalau batu sudah menyala berarti panasnya kayak apa tuh kira-kira? Sangat panas. Dunia itu seujung kukunya doang. Maka panasnya api neraka jauh lebih panas dari panasnya api dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab seorang kepala keluarga adalah tadi dalam muhasabah keluarga, dalam rangka melindungi keluarganya dari panasnya api neraka. Ibu-ibu di sini ada yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asr. Ada ruang muhasabah, ruang tasbih. Maka ibu-ibu di sini harus juga bisa mengingatkan bapaknya, mengingatkan anak-anaknya. Kalau bapak manusia bukan, bapak-bapak manusia bukan. Bisa salah nggak? Bisa lupa nggak? Banyakan salah apa banyakan lupa tong? Banyakan salah apa banyakan lupa? Dua-duanya. Ya. Maka ada ibu, seorang istri harus bisa menjadi pendamping bagi suaminya, ngingetin. Tapi ngingetinnya kagak boleh nggak sopan, kudu sopan sama suami. Apalagi di depan umum dijelek-jelekin suami. Ah lu ge paling ge bisa apa gitu. Modal kolor doang kemarin mah. Jangan. Ini suami itu adalah pemimpin ibu-ibu, pemimpin keluarga. Jadi hormati. Jadi nasihatnya juga pelan-pelan. Dia adalah pemimpin keluarga, maka harus dihormati. Seperti itu. Jadi ada ruang muhasabah, ada ruang nasihat, ada ruang untuk saling menasihati. Jadi bapak bisa salah, ibu bisa salah, maka nasihati dengan Al-Qur'an. Itu M. Kedua, yang ketiga A. A yang kedua apa ini kira-kira ibu-ibu? Ya.
A yang ketiga, yang kedua atau huruf yang ketiga, amati dan kenali potensi A. Jadi dalam mengajarkan anak-anak, Bu, anak-anak itu punya potensi yang berbeda. Jangan anak-anak dipaksa untuk jadi juara satu. Jangan anak-anak, wah ini mah anak saya kagak bisa juara satu, gue bucek-bucek dah, awas dah. Jangan. Anak-anak itu harus dididik dengan kasih sayang, karena ada yang bisa juara satu, jago menghafal, ada yang bisa dewasa berpikir. Semuanya beda-beda, nggak apa-apa nggak juara satu. Yang penting akhlaknya baik, yang penting anaknya soleh, yang penting anaknya soleh. Anak-anak sekalian, bocah, mau jadi anak soleh dan soleha, nanti nurut sama bapak ibu, doakan bapak ibu. Itu A. Jadi cermati, setiap anak ingat punya potensi yang berbeda. Jangan maksain anak-anak sesuai keinginan kita. Kenapa? Kan kita mau juara satu, nah kalau juara satu kan kita jadi bangga, jadi rame dah. Bukan. Biarkan anak-anak dengan potensinya. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu amal yang terakhir, L. Nah, bulan Ramadan itu bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah itu bulan pendidikan. Kita dilatih puasa, dilatih sholat malam, dilatih sabar, dilatih semuanya. Maka lanjutkan sampai bulan Ramadan berikutnya. Jadi jangan berhenti setelah Ramadan, Idul Fitri lupa semuanya, lupa sama amal ibadahnya. Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu berarti mengembalikan kebiasaan atau fitrahnya manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak-anak, ibu-ibu waktu lahir itu fitrah. Cuman karena ibu-ibunya sering tiktokan, anaknya jadi tiktokan. Ditanya izin sama bapaknya, Pak, ya mau ini nih ada pertemuan wali murid. Oh ya udah. Di mana pertemuannya? Ada deh. Dicari, ternyata nggak ada di sekolahan. Dicari lagi, kemana nih anaknya, nangis yang di rumah. Orang balik-balik, mamahnya dilihat lagi karaokean sambil makan seblak. Ya. Hati-hati. Apa yang orang tua kerjakan ini akan dicontoh oleh anak-anaknya. Apa yang orang tua kerjakan di rumah jarang ngomong sama anak-anaknya, jarang ngomong sama suaminya, suami jarang ngomong sama istrinya. Kenapa? Begitu sampai rumah semuanya patung ini, pada main handphone semuanya. Mumpung lagi diskon nih Pak, ntar dulu masaknya. Ya, di rumah sambil main handphone. Lagi masak main handphone, lagi makan main handphone. Ya. Masuk toilet bawa handphone gak Bu? Abang masuk toilet bawa handphone. Kebangetan banget ya. Hati-hati ya. Jadi kalau anak-anak di rumah, manfaatkan momentum itu, manfaatkan waktu itu untuk banyak ngobrol sama anak-anaknya supaya lebih kenal apa potensi anak-anaknya, supaya lebih kenal bagaimana karakter anaknya, supaya lebih kenal bagaimana kelakuannya di luar. Jangan-jangan kita udah ngajarin di rumah Al-Quran, tapi begitu keluar rumah masuk lagi bawa oleh apa yang tidak diajarkan di rumah, dia dapat dari luar rumah. Hati-hati. Enggak keluar rumah tapi sama ibunya Facebookan, media sosial, dia main, gayanya diajak lah sama orang kenalannya di media sosial, padahal belum ketemu. Jadi harus hati-hati. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya nanti bisa dicontoh oleh anak-anaknya. Maka beribadah Ramadan nanti jadikan kita sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, sehingga lanjutkan hasil dari Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya. Ya, udah ya Bu ya. Jadi ada apa Bu? Bulan Ramadan harus banyak apa? Banyak? Ya, anak-anak, bocah-bocah. Ya. Nanti bulan Ramadan banyak apa? Banyak banyak amal. Amal A yang pertama apa tadi? Ajarkan Al-Quran. Yang M, muhasabah keluarga.
Yang A, kenali potensi diri, ya. Yang L, lanjutkan ibadah sampai bulan Ramadan berikutnya. Kira-kira demikian. Nanti masih banyak acara anak-anak. Kita masih melihat bagaimana hasil pendidikan anak-anak kita selama 1 tahun. Dan ini terus kita bisa menyaksikan bagaimana potensi prestasi anak-anak kita meningkat dan dijaga, ditingkatkan oleh ibu-ibu sekalian. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikumsalam bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak